Saya kira kalau kita belajar leadership, ya, manajemen leadership misalnya kan, itu kan ada banyak hal ya. Ada soft kompetensi, ada hard kompetensi. Pengetahuan seorang pemimpin itu harus makroskopik. Ini bicara presiden kan? Ya. Ya. Geopolitik dia harus tahu. Geostrategis dia harus tahu. Stabilitas pangan dia harus tahu. Stabilitas energi dia harus tahu. Saya kira pengalaman penting bagi seorang pemimpin itu. Kan tidak bisa ujuk-ujuk orang itu langsung menjadi pemimpin ya. Jadi kalau orang itu mau betul-betul belajar menjadi pemimpin, dia harus mulai dari bawah. Jadi intinya itu nanti pemilih 2024 tuh harus lebih berkualitas dalam Iya dong. dalam memutuskan Pilihannya. Jangan karena kayaknya Dikasih- baik dia tuh terus Iya, apalagi apalagi dia sering bikin bingkisan kan gitu. Kawan baik Nuriswan Channel, jumpa kembali bersama saya dan Mas Oong atau Mas Fatur Rahman Fadli, pengamat politik kita, ya kan, Mas Oong. Ya. Ini kan ada beberapa nama nih, ya kan, beberapa nama yang sudah dianggap pantas, layak dan punya popularitas maupun elektabilitas yang lumayan menjadi capres atau cawapres. Ya. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau kita lihat masa-masa sebelumnya, tanpa bermaksud bahwa itu menganggap itu salah atau tidak, karena itu sudah terjadi. Tapi misalkan Pak Jokowi belum rampung 5 tahun terus menjadi presiden, ya kan. Nah, yang ingin channel ini lakukan adalah memberikan alternatif pemikiran atau wacana kepada kawan baik semua, publik. Ya. Sebenarnya pertimbangan apa sih yang harus dipikirkan oleh pemilih yang jumlahnya mungkin ratusan juta itu, Ya. ketika menjatuhkan Pilihan, ya. pilihan seorang itu pantas atau layak dipilih sebagai presiden di 2024 nanti, ya kan? Ya. Nah, itu apa aja? Saya kira kalau kita belajar leadership, ya, manajemen leadership misalnya kan, itu kan ada banyak hal ya. Ada soft kompetensi, ada hard kompetensi. Oke. Jadi itu yang harus dimiliki, dua garis besar itu harus dimiliki oleh seorang. Misalnya apa tuh soft kompetensi? Knowledge misalnya kan. Pengetahuan seorang pemimpin itu harus makroskopik. Ya. Jadi dia harus memahami pengetahuan yang makroskopik. Geopolitik dia harus tahu. Ini bicara presiden kan? Ya. Ya. Geopolitik dia harus tahu. Geostrategis dia harus tahu. Stabilitas pangan dia harus tahu. Stabilitas energi dia harus tahu. Defense pertahanan harus tahu. Security dia harus tahu. Security and defense itu is difference, ya. Dan itu harus ada orang yang menekuni untuk memberikan sajian atau konsumsi fooding terhadap seorang pemimpin, ya. Tentu seorang pemimpin itu memahami yang general, ya. Terus? Karena dia semua decision making, ya. Nah, decision itu tidak bisa sembarangan dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Tapi dia harus belajar bagaimana DMP, decision making process. Jadi setiap keputusan publik itu harus berbasis kepada plus and minus, Data dan fakta. data dan fakta. Artinya harus memilih pemimpin tuh yang cakap lah. Cakap secara pengetahuan. Itu Ya. satu, ya. Itu yang soft, ya kan. Oke. Kemudian dia juga harus memiliki kemampuan, keterampilan untuk memanage perbedaan, skill. Perbedaan, ya,
soft skill ini kan, mengelola perbedaan, ya. Tentu saja kita satu keluarga saja berbeda terhadap apalagi ini bangsa. Okay. Karena itu di partai politik itu orang sebenarnya berlatih tentang bagaimana how to manage perbedaan, gitu kan. Okay. Jadi perbedaan itu harus dikelola dengan cara-cara yang beradab. Jadi, bukan dia tidak suka lalu disingkirkan. Jadi political skill lah. Political skill. Jadi itu mengelola itu, dan itu leadership elementary. Karena itu juga di dalam ajaran-ajaran itu bisa ditransfer ke dalam bisnis juga ya. Kalau pemimpin Astra itu mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus punya passion. Ya, dia passionate di dalam memimpin. Ya. Karena itu passion di dalam pemimpin itu misalnya tidak hanya kepentingan saya pribadi, tetapi dia lebih mementingkan orang lain. Itu leader. Seperti sahabat Nabi misalnya Umar ibn Khattab misalnya, dia mendahulukan orang lain daripada dirinya. King apa namanya dalam sejarah banyak itu ya cerita-cerita legendaris katanya. Kalau pengalaman penting nggak tuh? Jadi kalau pengalaman gimana pengalaman? Saya kira pengalaman penting bagi seorang pemimpin itu. Kan tidak bisa ujuk-ujuk orang itu langsung menjadi pemimpin ya. Jadi kalau orang itu mau betul-betul belajar menjadi pemimpin, dia harus mulai dari bawah. Memimpin sesuatu yang lokusnya, yang areanya itu terbatas dulu. Dia terlatih nggak dia mengelola manajemen publik gitu. Jadi tidak bisa seorang kepala desa misalnya langsung mau jadi gubernur, nggak bisa ya. Karena masing-masing wilayah itu lokus, level dan masalahnya itu berbeda, Pak. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, karena itu harus ada track record. Misalnya kepala yang pantas menjadi presiden misalnya, itu nggak bisa langsung bupati terus disuruh jadi presiden, nggak bisa. Levelnya setidaknya gubernur lah, kepala daerah gitu. Sehingga dia dari daerah dia expand ke nasional gitu. Dari provinsi. Iya. Karena itu juga national wide-nya juga harus dihitung gitu. Tapi banyak juga gubernur yang mungkin prestasinya ya biasa aja. Ya karena itu kemudian tidak bisa kita ujuk-ujuk calon gubernur yang biasa mediocre prestasinya itu kemudian kita ajukan sebagai kepala daerah, presiden, nggak bisa. Apalagi dia memiliki belepotan dirinya misalnya dengan masa lalu gitu ya kan. Misalnya dia pernah terlibat korupsi ini, korupsi itu, ini itu, kasus ini terindikasi. Meskipun terindikasi itu menjadi beban loh Pak Irfan. Bagi orang itu kelak di masa depan. Karena itu kemudian kalau orang itu tidak clear and clean ya di dalam proses itu, tentu saja nggak ada orang yang sama sekali clean ya, tetapi relatif tidak terbebani oleh masa lalu, maka dia akan lahir kewibawaan leadershipnya itu. Karena kepemimpinan itu kewibawaan intinya, bukan semata-mata skill, semata-mata ini, bukan, tetapi pada resultan dari kepemimpinan itu adalah kewibawaan. Dignity seseorang untuk memimpin. Kamu ke sana, kamu nggak boleh begitu. Jadi seluruh kebijakannya itu diiyakan oleh rakyatnya. Kenapa? Karena dia punya dignity, punya wibawa. Kenapa kepala daerah itu saya ungkap? Karena dari berbagai survei nasional terakhir ya, itu background atau latar belakang yang paling dipertimbangkan oleh publik atau pemilih, publik atau lembaga survei, responden lah, ini hampir semuanya. Itu tidak ada satupun yang itu apa? Meragukan ya? Meragukan. Itu background kepala daerah itu menjadi penting tuh sekarang. Saya kira ya tren ke depan kan mestinya memang harus orang yang berpengalaman mengelola publik ya, mengelola kepentingan publik. Tidak bisa, tentu saja bukan gubernur yang biasa-biasa saja, tapi gubernur yang prestatif ya, kelihatan terasa oleh publik bahwa dia itu bisa diamanai untuk yang lebih besar gitu. Artinya maksud Mas Ong tadi itu rekam jejak, track record, kinerjanya. Kinerja, komitmennya, dia sesuai nggak apa yang dijanjikan dengan apa yang dikerjakan. Itu penting ya, dan itu tidak bisa direka-reka karena itu langsung masuk pada jiwa rakyat.
Jadi rakyatlah penentu siapa yang sebaiknya menurut dia dipilih, diberikan tanggung jawab lebih besar. Tapi banyak juga sekarang tuh kan publik sering bergumam bahwa wah ini banyak politisinya cuma pencitraan doang, kinerjanya sih biasa aja gitu kan. Ya, kalau di dalam pemerintahan untuk mengukur kinerja itu, misalnya kinerja keuangan, laporan keuangannya bagaimana, dia WTP atau bersyarat gitu kan, wajar tanpa pengecualian atau pengecualian, ada pengecualian atau ada not misalnya kan gitu. Oh ini nggak beres nih dari keuangannya. Performance itu banyak instrumen-instrumen dalam manajemen itu ada Malcolm Baldrige ya, ada manajemen pemerintahan. Iya, manajemen pemerintahan itu ada ukuran-ukurannya. Secara akuntansi bagaimana, secara reportnya bagaimana, secara performa bagaimana, persepsi publik terhadap kepemimpinannya seperti kepuasan publik seperti apa. Banyaklah instrumen. Jadi nggak bisa orang itu dihukum oleh sesuatu yang sifatnya prejudice, tidak berbasis data-data. Apalagi framing. Apalagi ada buzzer-buzzer kan sekarang kan, yang kemudian mengacaukan banyak hal kan, melakukan framing yang destruktif terhadap seorang tertentu gitu. Itu kan tindakan yang tidak beradab gitu kan. Jadi kalau mau campaign itu misalnya saya misalnya pendukung seseorang, maka sih tidak boleh, tidak etis untuk kemudian menciptakan sesuatu yang sifatnya tidak ada, tapi diada-adakan. Kan kalau kelemahan boleh lah, seorang kandidat penting, boleh ya penting dia. Kan gini, kalau dari tokoh-tokoh yang muncul yang backgroundnya kepala daerah, sebut misalkan katakanlah setidaknya ada 4 ya. Mas Ganjar ya misalnya. Mas Ganjar, Mas Anies, Ridwan Kamil ya, sama Bu Hovifah. Kan mestinya sekarang publik itu melihat begini, beliau sudah berbuat apa di wilayah yang beliau pimpin, kan begitu ya? Iya. Benar nggak begitu? Iya. Saya tidak banyak tidak banyak bersentuhan dengan mereka ini gitu kan. Tapi salah satunya saya pernah ya ketemu di talk show misalnya sama Mas Ganjar. Saya pernah waktu Pak Jokowi jadi itu gubernur ya, terpilih sebagai gubernur, saya menjadi salah satu narasumber bersama Mas Ganjar. Sepintas saya lihat orangnya baik, humble ya gitu kan. Ya terserah publik nantinya siapa yang akan dia pilih. Mbak Hovifah terkenal juga cekatan ya dalam mengelola perempuan ya. Muslimat NU itu menurut informasi yang saya himpun sangat mencintai mencintai Bu Hovifah karena itu kemudian dia menang kan kemarin kan. Jadi gubernur. Mas Ridwan Kamil ya, dia masih lebih muda lagi daripada Ganjar, Anies dan Mbak Hovifah. Saya kira dia masih banyak peluang ya. Jangan terburu-buru lah ya. Misalnya untuk menjadi apa, bisa saja dia menjadi menteri saja dulu lah. Ya kan, menteri apa kayak terserah nantinya di dalam kabinet. Karena bagaimanapun juga Mas Ridwan itu, Kang Amel itu bibit-bibit negarawan juga gitu ya. Punya gitu. Ya, punya bibit. Mbak Hovifah juga bagus ya. Mbak Hovifah kan jelas ya kan. Anggota DPR, pernah menteri, pernah gubernur. Saya kira pengalaman dan jam terbang bagus. Yang belum pernah jadi menteri ya Mas Ganjar. Ya, Mas Ganjar ya lagi latihan menjadi gubernur di sana itu. Ya mudah-mudahan sukses ya kan. Iya. Dan dicintai. Dan semua realitas ini, kalau Anies kan sudah pernah jadi menteri. Iya. Ya meskipun sebentar ya. Ya tentu itu bagian dari proses ya semua. Anies pernah memimpin kampus juga ya. Dan ya banyak juga kelebihan beliau itu yang saya kira ini semua harus dilihat oleh realitasnya. Pak Prabowo juga punya keinginan untuk memperbaiki bangsa ini, ya kan? Tentu saja karena usia mungkin Pak Prabowo juga harus menganalisis diri, ya kan? Karena pekerjaan presiden itu tidak mudah, capek sekali. Mana orang ini kasus ini nggak bisa tidur, kesian dia. Tapi kalau di Barat itu kalau
soalnya usia itu nanti kena pasal Apa itu? age discrimination. Age discrimination. Diskriminasi usia. Ya, Ini nggak tapi boleh. tapi kan Indonesia, bro. Ya, Indonesia juga harus empan-papan toh Ya. di dalam melihat kan apa. kalau udah senior itu pengalamannya panjang. Perlu diperhitungkan. Ya boleh aja kalau publik suka itu. Iya, Saya kira semua orang memiliki kesempatan. Saya sendiri kalau ada sponsor saya siap jadi presiden kan gitu. Guyon. Terus jadi hal apa lagi yang penting bagi publik ketahui ketika akan mendukung dan memilih seorang presiden? Saya kira itu dalam Islam itu ada al-amanah ya. Oh, Al-adilah ya. Amanah dan adil, bersikap adil itu penting. Jangan-jangan dia karena dia kelompok minoriti kemudian diasingkan, dia eliminasi atau alinasi, didiskriminasi gitu, diasingkan dan nggak boleh. Harus adil. Jadi karena itu kemudian adil itu menjadi titipan, menjadi prasyarat penting seorang pemimpin. Adil itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional ya. Jadi ada keadilan psikologis namanya kan. Jadi kalau orang itu tidak adil pada sesuatu, mungkin rakyat membiarkan. Pada tempat-tempat waktu-waktu tertentu, orang-orang tertentu, publik membiarkan. Tapi kalau ketidakadilan mereka itu masif, berada di atas ambang batas psikologis, maka itu nggak benar lah. Pemimpinnya? Bukan pemimpin itu. Okay. Ya, serigala barangkali itu. Jadi selain tadi banyak ya cakap, adil ya. Terus amanah itu penting. Kenapa? Pemimpin itu ketika dikasih jabatan kan dia makan seluruhnya dari uang rakyat. Ya kan? Rakyat itu bisa jadi es cendol kayak gitu, dia punya kontribusi pajak. Kenapa? Dia beli alat-alatnya, bahan-bahannya, gula, ini kan kena pajak itu. Mereka itu meskipun miskin, meskipun pedagang kecil, dia punya kontribusi pada bangsa ini. Harus diurusin. Jangan pengusaha besar saja yang diurusin. Kalau perbankan misalnya juga, perbankan itu sebenarnya tidak adil karena pakai sistem kapitalisme. Coba dia adil pakai kegotong royongan, empati, bagi hasil, untung mau, rugi nggak mau, kan kacau juga kan. Perbankan itu harus juga dirombak. Kalau rugi nggak mau, nggak dikasih lagi kreditnya. Ya. Jadi nggak pantas juga orang kecil itu tidak diberikan loan. Jadi balik lagi ke amanah itu apa? Amanah itu ya menjalankan apa yang seharusnya dia kerjakan. Konsistensi juga bagian dari amanah. Ketika dia ngomong begini, saya kalau jadi presiden akan tidak ada satupun orang yang miskin misalnya, berjanji lah ya kan. Tapi itu ternyata janjinya banyak yang tidak tertunaikan. Kita bisa lihat nanti siapa calon-calon presiden yang pernah berjanji lalu janji-janji itu dikerjakan. Itu saja alat ukurnya. Kan itu tidak bisa dimanipulasi. Ada faktanya kan? Iya. Ada base kinerjanya kan? Ada reportnya kan tiap tahun kan? Annual reportnya apa? Bagus apa enggak ini? Kotanya lebih bagus apa enggak? Negaranya lebih bagus apa enggak? Daerahnya lebih bagus apa enggak? Angka-angka kemiskinan di daerah yang dia pimpin itu bagus atau enggak? Masalahnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Gitu. Gampang sekali. Kalau kita pakai nalar kita berbangsa dan negara. Jadi intinya itu nanti pemilih 2024 tuh harus lebih berkualitas dalam memutuskan pilihannya. Jangan karena kayaknya baik dia tuh terus apalagi dia sering bikin bingkisan kan gitu. Itu bingkisan itu sering kali saya tuh terus terang aja agak kurang gimana ya. Banyak publik itu merasa ilfil ketika pemimpin itu melempar itu loh. Bingkisan. Itu adab. Itu akhlak. Dari mobil lempar. Itu akhlak. Adab. Jadi nggak boleh lah mestinya. Ada ini. Tapi masyarakat kita senang gitu loh. Kan diperlakukan begitulah cara memperlakukannya. Nah, ada kaidah dalam itu. Ada kata-kata saya masih ingat ya. Kata-kata bukan filosof, penyair Mesir namanya Ahmad Shawqi. Iya benar. Dia bilang begini, Wan.
Nilai suatu bangsa itu terletak pada akhlak yang masih ada. Ketika akhlak mereka sudah pergi, hilang nilai bangsa itu. Ini kalau pakai bahasa Arab di framing politik identitas, Pak. Oh enggak. Arab itu kan sesuatu yang netral saja. Inggris juga Seperti bahasa Inggris. Ya, seperti bahasa Inggris, seperti bahasa Sunda, seperti bahasa Madura. Jangan dikaitkan dengan politik dikaitkan. identitas. Oh enggak. Itu orang kadang-kadang Arab salah. itu kenapa pakai bahasa ya Arab itu ya sama dengan bahasa Jawa. Sama Jawa. Madura, Sunda. Madura, Sunda. Iya. Itu syair ya. Iya, syair, penyair Mesir nih. Nah. Dia legendaris, Ahmad Shauqi itu. Dia bilang begini, nilai suatu bangsa itu terletak pada akhlak. Akhlak itu kan luas ya, Perilaku. jadi tata krama, budaya. Lempar-lempar Itu penjajah. Cara Belanda itu, coba lihat di itu, cara Belanda melempar-lempar. Jadi kita sarankan ke kawan baik kalau ada yang lempar gitu lempar balik aja ke mobil. Ya. Kita nggak ngomong orang lah ya. Nggak ngomong orang. Ya itu kan tata cara. Kan gini Wan misalnya, bro, tolong dong, ini rokok saya beli, mudah-mudahan Anda berkenan. Ini kan cara ya. Tapi kalau Wan, kamu ini minta rokok mulu ke sini gitu. Akan nggak ngomong begitu sih. Iya. Cuman dilempar-lempar gitu Lempar. aja. Ya. Kalau saya sih tersinggung ya kan. Anda tersinggung kan? Iya. Saya juga tersinggung. Karena itu juga akhlak memperhatikan orang lain. Jadi tidak boleh lagi terjadi seorang pemimpin itu memberikan suatu lempar-lempar kan? Hanya untuk mencitrakan dirinya itu baik itu. Baik. Lebih padahal baik itu tidak baik gitu. Lebih baik tuh baiknya itu adalah dalam kebijakan lah. Dan harus tahu kerja Pak RT dengan kerja seorang pemimpin besar. Iyalah. Karena itu kemudian saya bilang tadi kan, nggak bisa kepala desa terus ujuk-ujuk jadi gubernur, nggak bisa. Karena masalahnya beda. Oke. Yang ada lagi nggak yang penting lagi dipertimbangkan oleh pemimpin? Jadi begini nih, kalau memilih pemimpin jangan milih yang ngasih duit. Kenapa? Kalau ngasih duit itu sebenarnya dia lagi berdagang dengan rakyat. Pemimpin negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Ingat itu. Misalnya, saya kan habis keluar sekian. Terus kemudian dia merasa berhak untuk mencari lebih besar daripada yang dikeluarkan. Ini kan berdagang namanya. Pemimpin nggak boleh begitu. Jadi karena itu kemudian money politik itu sesuatu yang haram. Sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam etik kita berbangsa dan bernegara. Tapi kan kita butuh orang dia mungkin lagi bersedekah. Itu kan niat mensrianya itu sudah jahat. Membuat orang agar dia ini tertarik. Jadi dia kan ini membujuk namanya itu. Sebenarnya pemimpin publik itu tidak perlu begitu, tetapi kalau dia merasa baik dan merasa bersedekah, sedekah aja sekarang duitnya. Sebelum pemilu sedekah, bawa sedekah gitu. Bisa nggak? Mau nggak kan gitu kan? Ya kalau udah mendekat pemilu kan ada maunya. Terus apa lagi? Itu yang penting lagi. Kemudian yang lain ya, supaya kita nggak milih kucing dalam karung. Ya pantas lah ya, pantas. Performanya itu pantas. Misalnya kalau pemimpin itu keluar negeri, ya dia berdiri dengan negara-negara sahabat, ya kan? Dia cakapnya enak gitu, bodinya itu enak gitu. Jangan body language-nya. Ya body language-nya, gesturnya berwibawa lah. Seperti itu. Bung Karno. Bung Karno gimana? Oh, gagah Bung Karno kan? Iya. Cinta gitu. Jadi apa ya? Itu bagian dari dignity kita sebagai bangsa. Perdana Menteri Inggris itu walaupun rambutnya aut-autan, Boris Johnson, tapi kelihatan berwibawa. Dan jangan lupa kalau kita berkumpul di ruang publik seperti itu pakai acak-acakan. Nggak bisa, dia harus mencari uniform negara. Dia harus menjadikan dirinya sebagai identity, state identity. Kalau pemimpin tuh boleh nggak sih marah-marah di depan publik pada anak buahnya itu? Nggak boleh. Ngapain marah-marah di depan publik? Itu katanya itu nggak ngerti. Masukin kamar aja dimarahin. Kamar. Kalau di publik tuh supaya publik pengen mengetahui atau gimana? Itu namanya tidak punya leadership. Jadi leadership itu sebenarnya kalau kayak gitu belajarlah sama Pak Malik Fajar. Malik Fajar itu kalau mengelola masalah dia pas dengan fokusnya. Kalau kira-kira masalah itu cuma masalahnya Kakanwil, dia perintahkan dirjennya, itu suruh selesaikan. Saya nggak mau tahu-tahu, besok harus selesai. Jadi masalah itu harus
tepat. Ada level masalahnya. Level penyelesaian masalah. Iya dong. Itu namanya manajerial. Oke, Skill. Public skill. Birokrasional Skill. Sehingga kemudian lokusnya jelas. Permasalahannya kan masalah itu. Oke. Nggak bisa dong ditarik-tarik ke pusat. Masa menteri mengomentari hal-hal yang technicalities begitu. Jadi pesan Pak Ong untuk para pemilih dan kawan baik pemirsa semua dalam menghadapi kebingungan memilih capres karena banyak di survei itu yang angka tidak tahu itu masih tinggi. Masih tinggi. Iya, pesannya apa? Iya, pesan singkatnya. Saya kira gini, itu kan harus di-intervene, alat political intervention, ya kan? Ada political treatment untuk mengeducate orang itu agar kemudian dia mengerti demokrasi itu apa sebenarnya, gitu kan? Oke. Sehingga kemudian orang itu betul-betul memilih seseorang itu berdasarkan apa yang dia butuhkan. Gitu. Sebenarnya Indonesia itu belum pantas lah demokrasi langsung direct demokrasi itu belum pas karena ada kaitannya dengan otoritas. Jadi publik itu, warga negara itu harus memiliki kedewasaan, kemandirian dari sisi ekonomi maupun pendidikan, knowledge, sehingga dia punya sikap kebebasan untuk memilih seseorang. Kalau masih miskin kemudian dikasih gula Indomie. Tapi kan udah kadung lah, nanti 14 Februari kan kita memilih presiden, ya kan? Iya, karena itu kemudian kita harus ingatkan mereka. Ya cobalah gitu. Lihat kembali figur-figur yang ada. Jangan kemudian kita masuk jurang, salah pilih terus, ya kan? Itu bahaya. Jangan hanya karena senyum-senyum, merasa sederhana tapi tiran, misalnya kan, itu nggak bagus. Utangnya makin banyak. Makin membengkak. Kayak hari ini misalnya, sorry to say ya, ini berat, negara ini berat. Oke, nanti berat. Aja kita bahas yang berat-berat nanti. Yang berat-berat ya. Yang pasti tantangan ke depan itu lebih berat. Jadi kawan baik semua, seperti yang disampaikan Mas Oong tadi, hati-hatilah kita menentukan pemimpin. Dalam bahasa saya itu 2024 adalah referendum kepemimpinan nasional. Betul. Terima kasih, Pak. Iya, saya kira sama-sama itu. Asik juga ya berbincang-bincang tentang negara ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Obrolan kita jangan salah pilih presiden 2024. Jangan salah pilih presiden, karena itu akan menentukan nasib Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.